Hai Sobat Alam, selamat bertemu lagi dengan channel Jaya Guru. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keluasan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Kisah ini terjadi saat pendakian ke Gunung Gede tahun 1989, di mana teman saya Rudi menderita penyakit aneh dan 1 tahun kemudian meninggal. Kemudian menyusul Budi setelah membeli dan mengambil sesuatu di pasar goib Gunung Gede. Di manakah letak pasar goib Gunung Gede itu? Ikuti kisah ini. Tapi sebelum melanjutkan kisah ini, bantu kami untuk like dan subscribe agar channel ini terus dapat berkembang dan memberikan kisah-kisah nyata lainnya. Pendakian gunung tahun 1989 tidaklah seperti saat ini. Di era tahun 80-an, pendaki banyak didominasi pelajar dan mahasiswa yang memasuki hari liburan, umumnya bulan Juli dan Desember. Berawal dari kelulusan sekolah pada saat itu, kami belum ada planning hendak bekerja atau melanjutkan studi. Terbersit ide untuk melakukan pendakian ke puncak Gunung Gede. Dengan berbekal informasi dari teman-teman yang pernah mendaki gunung, kami 4 orang berangkat setelah liburan sekolah usai. Rudi, Herno, Budi, dan saya, Denny. Dengan menumpang truk dari Keramat Jati, kami pagi itu berangkat dengan peralatan pendakian dasar. Truk yang kami tumpangi hanya sampai di Ciawi. Kami melanjutkan perjalanan dengan menumpang kendaraan pickup terbuka. Siang hari, kami sampai di Rarahan Base Camp Cibodas. Bumi perkemahan Cibodas memang selalu menjadi favorit bagi wisatawan. Pengunjung kami lihat mulai berkemas untuk pulang dengan menggunakan truk militer dan sebagian ada yang menggunakan angkutan kota ke arah Cipanas. Kami pun mampir di sebuah warung untuk makan siang sambil berbincang-bincang dengan pemilik warung yang menanyakan apakah akan naik gunung atau camping. Saya pun menjawab akan naik nanti malam. Pemilik warung pun memberikan nasihat kalau sekarang ini pendakian sudah mulai sepi karena liburan sekolah sudah berakhir. Lepas maghrib, akhirnya kami berempat menuju pos pendaftaran dengan menyerahkan surat keterangan dari RT dan surat izin orang tua, dilengkapi dengan fotokopi KTP. Ransel kami pun satu persatu diperiksa oleh ranger atau petugas jagawana. Setelah selesai dan diberi nasihat, kami pun memulai pendakian. Dengan penerangan yang tersatu buah dan lampu badai minyak tanah pada masa itu, di perjalanan kami mulai berpapasan dengan pendaki lain yang akan turun. Sempat bertegur sapa dan kata hati-hati, terus kami dengar setiap berpapasan. Pada masa itu belum ada jembatan kayu seperti sekarang. Kami berjalan melalui jalan setapak yang berair karena itu memang aliran kali kecil sepanjang jalan menuju pos Panjangcangan. Usia muda pada saat itu membuat kami berjalan tak kenal lelah. Cuaca pun mendukung karena cukup cerah ditemani bintang. Sampai pos Panjangcangan, kami bertemu lagi dengan kelompok dari Bekasi yang beristirahat. Setelah mengobrol sejenak, mereka pun akan ke puncak Gede malam ini. Untuk mengusir hawa dingin, tim kami akhirnya memutuskan untuk bergerak lebih awal. Cuaca malam itu sangat baik, bulan sesekali muncul dari sela pohon yang menjulang tinggi. Beberapa pos pendakian pun mulai kami lewati. Shelter Rawadenok 1, Shelter Rawadenok 2, Batu Kukus kami lalui dengan aman. Sampai akhirnya kami tiba di jalur air panas.
Rute jalur air panas pada tahun itu melipir melalui atas, sehingga kepulan asap air panas mengganggu jarak pandang. "Ada orang tuh di bawah," teriak Herno. "Mana?" tanya Rudi. Kami semua mencari arah yang ditunjuk Herno. "Itu ada yang mandi," kata Herno lagi. "Mana sih?" tanyaku terus menyapu pandangan. "Ya, lagi rendam kaki itu," ucap Budi. "Tapi cewek, itu lagi sendiri," sahut Herno. Kami meyakinkan lagi dengan mendekati perlahan. Kami terus mendekati seseorang yang sedang merendam kaki dengan mengibas-ibaskan kedua kakinya. "Wah, bukan orang, itu batu," teriak Rudi. Kami pun serentak heran dan jauh terlihat seseorang sedang merendam kaki. Tapi setelah didekati, rupanya hanya seonggok batu. Kami semua akhirnya mulai dicekam rasa takut. Perjalanan terus kami lanjutkan. Ada sebuah pos peristirahatan yang kami lalui. Nama pos itu Kandang Batu. Ada 2 tenda yang berdiri di situ. Di depan tenda ada sebuah api unggun yang masih menyala, tapi kami tak melihat seorang pun di sana. Kami terus melangkah tak kenal lelah, hingga sampai di sebuah shelter. Ada pondok yang terbuat dari kayu. Ada 5 orang pendaki yang kami temui di sana. Mereka dari Depok Timur dan berencana akan turun kembali karena teman mereka sedang sakit katanya. Saat itu kami berempat bukanlah pendaki senior dan tak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Kami hanya memandangi kepergian mereka untuk turun gunung. Pos Kandang Badak. Pada masa itu pepohonan masih cukup rapat dan pondok ini masih berdiri kokoh. Cukuplah untuk beristirahat malam ini tanpa membuka tenda. Di pondok itu akhirnya kami beristirahat, hanya kami berempat, tak ada pendaki lain. Setelah membuka perbekalan dan memasak mie instan dengan bahan bakar parafin kala itu. "Den, ini cuma kita aja, gak ada yang lain," ucap Herno. "Lu takut banget, Her?" Rudi yang menjawab. "Udah, gak usah rame, kita tidur dulu aja, nanti juga ada teman," jawab saya sambil merebahkan diri. "Teman dari Hong Kong," kata Herno. Malam itu kami pun ngobrol sambil bersenda gurau, dan kata-kata sompral pun keluar tak terkendali. 30 menit berselang di jalan setapak Kandang Badak, kami melihat seorang pendaki berjalan sendiri. "Nah, itu ada orang," ucap Herno. Rudi berteriak memanggil. "Jangan teriak-teriak, Rud," saut Budi menimpali. Orang itu seperti berhenti mematung. Rudi mulai menghampiri. "Sendiri, Bang," teriak Rudi dari kejauhan. Orang itu berbicara kurang jelas dan langkahnya pun aneh. Herno menyusul. Saya dan Budi masih melihat dari pondokan. Kemudian rebahan di lantai pondok yang dialasi terpal karena sudah mengantuk. Saya dan Budi mulai tertidur. Beberapa jam kemudian saya terbangun karena ingin buang air kecil. Herno, Rudi, dan Budi masih terlelap terbungkus jaket yang menutup hingga kepala. Pos Kandang Badak malam itu sangat dingin. Saya pun melihat ada seorang yang tertidur di ujung pondok. Karena mendesak ingin buang air kecil, saya pun harus melewati orang itu. "Permisi, mau kencing," ucap saya. Orang itu saya lihat terbangun dan mengikuti saya. "Mau kencing juga, Bang?" tanya saya. Orang itu menjawab dengan suara yang kurang jelas. Dia pun mengikuti di belakang. Saya pun senang karena ada teman barengan. Setelah selesai, saya bergegas kembali. "Sendiri aja, Bang?" tanya saya. Kembali orang itu menjawab dengan suara sengau. Saya melihat wajahnya sekilas. Hidung agak pesek dan di bawah hidung rata. Dia memakai atribut pendakian pada umumnya, tapi agak kaku pergerakannya. Setelah buang air kecil, saya segera kembali ke pos. Orang itu pun mengikuti. Cuaca begitu dingin,
Saya pun merapatkan jaket dan menutup badan lagi dengan baju lepai saat itu. Pria itu mengambil tempat yang sama dengan penutup wajah yang aneh. Esok hari, satu persatu kami mulai bangun, memasak mie instan kembali dan membuat minuman panas. Ada 3 buah tenda yang berdiri belataran pos. "Herno, semalam gua kencing, untung ada temen." "Temen dari mana?" ucap Herno lagi. "Ada orang yang datang sendiri itu," jawabku lagi. "Udah turun lagi dia semalam," ditanya suaranya gak jelas, mukanya jelek banget, saut Rudi. Perdebatan akhirnya terjadi. Saya menjelaskan kalau semalam dia tidur di dekat pintu keluar dan ikut buang air kecil. Tapi Rudi dan Herno meyakini orang itu kembali turun. Siang hari, kami berangkat ke puncak Gunung Gede. Di tanjakan rantai, tiba-tiba Budi meringis kesakitan. Sambil berjongkok, kami lihat Budi memegang pergelangan kakinya. "Keseleo, kejepit akar," Budi meringis. Di tengah jalur tanjakan, kami semua berusaha mengobati Budi dengan obat gosok. Cukup lama juga. Setelah agak membaik, Budi dipapah berjalan melewati tanjakan rantai. Kabut gunung perlahan menyelimuti kawasan puncak. Jarak pandang terhalang setelah melewati tanjakan rantai. Kami berpapasan dengan 2 orang pendaki yang hendak turun. Rudi menyapa kedua pendaki itu. Orang itu menjawab dengan suara sengau. Setelah kedua orang itu lewat, kami semua membisu dan tak berkata apapun. Orang itu seperti pendaki yang saya jumpai semalam, tapi kali ini 2 orang dengan wajah yang hampir sama di bawah hidung rata. Baru saat itu saya merinding. Dengan memapah Budi, kami terus melanjutkan ke puncak Gunung Gede. Tak ada orang lagi yang kami temui hingga sampai di puncak. Setelah beristirahat sejenak di puncak dan menikmati keindahan kawah, kami berencana untuk turun ke Surya Kencana sesuai informasi dari teman-teman yang pernah ke sini. Sekitar jam 2 siang, kami turun ke arah alun-alun Surya Kencana. Karena memapah Budi, perjalanan sedikit terhambat. Sore hari, kami sampai di alun-alun Surya Kencana. Segera kami mendirikan tenda yang hanya terbuat dari terpal plastik kala itu. Kemudian diikat ke batang pohon edelweiss yang agak tinggi. Kami mengambil inisiatif untuk beristirahat di sini, berharap ada bertemu kelompok pendaki yang bisa membantu Budi yang kakinya terkilir. Logistik yang kami bawa saat itu memang cukup banyak, hingga kami tak khawatir kehabisan. Menjelang malam, udara di Surya Kencana sangat dingin, hingga kami membuat api unggun dari ranting pohon yang berserakan. Budi masih meringis menahan sakit di dalam tenda. Selesai makan malam itu, kami masih berharap ada kelompok pendaki yang datang. Rudi dan Herno izin untuk mencari ranting pohon untuk dibakar. Tinggal saya dan Budi di dalam tenda. Selang beberapa lama, Rudi dan Herno datang sambil terengah-engah napasnya. "Ada tenda," teriaknya. Rudi dan Herno menjelaskan, ada tenda berdiri dekat batu arah ke Geger. Bertiga kami pun meninggalkan Budi yang masih tergeletak di tenda. Sekitar setengah jam kami melihat ada sebuah tenda yang menyala karena sinar lampu di dalam tenda sangat terang. Dengan harapan ada bantuan, kami bergegas mendatangi tenda itu. Setelah dekat, kami bertiga terkejut melihatnya. Tenda itu ternyata hanya seonggok batu besar. Setelah berkeliling untuk meyakinkan lagi, akhirnya kami berlari ketakutan kembali ke tenda. Sampai di tenda, terdengar suara Budi berbicara sendiri. Dia dalam posisi duduk sambil menunjuk-nunjuk sesuatu. Saya dan Herno menenangkan Budi dengan bacaan-bacaan yang saya tahu. Bagusnya itu tak berlangsung lama.
Budi kembali tersadar. Dia bercerita didatangi seorang yang memarahinya untuk tidak menginjak-injak rumahnya. Selesai Budi bercerita, terdengar suara gemuruh. Kami seketika terdiam. Suara itu seperti langkah puluhan kaki kuda, menggeru seperti mendekati. Kami berempat segera bertiarap dalam tenda tanpa suara. Setelah suara itu hilang dan pergi, segera saya memutuskan untuk turun gunung saat itu juga. Ya, malam itu juga kami turun melalui Putri. Setelah melalui Batu Dongdang, semua melihat ada sebuah warung yang unik. Saya satu berjalan paling depan. Ada seseorang menawarkan batu akik dan benda-benda yang masih asing saat saya melihatnya. Tempat itu menjual gerabah, batu, bunga rampai, dan perhiasan antik lainnya. Herno seperti berbicara dengan pemilik warung. Tak lama kemudian, pemilik warung itu menempelkan sesuatu ke pergelangan kaki Budi. Pria penjual itu tak banyak berkata, hanya menyodorkan sebuah batu ke arah saya. Lalu saya mengeluarkan 2 uang logam Rp50 saat itu, dengan meletakkannya di dekat bunga rampai. Budi meraih benda mirip boneka kayu yang menyala dan diam-diam dimasukkan dalam tas ranselnya. Setelah itu Rudi bergegas pergi dengan cepat. Setelah kami izin untuk turun, pria penjual benda aneh itu hanya diam. Saya pun tak habis pikir, kenapa ada warung seperti itu di jalur pendakian, terlebih malam hari. Lokasi ini, pasar ini terletak sesudah Batu Dongdang. Tapi setelah beberapa langkah meninggalkan warung aneh itu, kami menoleh, sudah tidak ada lagi. Kami terus turun via jalur Putri. Budi sudah kembali sehat dan bisa berjalan normal setelah disentuh penjual itu. Dengan kondisi yang masih fit, kami berempat terus menuruni lereng Putri. Ada sebuah pos yang kami temui sedikit ganjil, karena sudah 2 kali kami menemui pos ini, yaitu sebuah shelter tanpa atap. Kami terhenti sesaat. Mungkin shelter ini sama bentuknya seperti di atas, yaitu tanpa atap dan pelindung. Tapi setelah menuruni jalan itu lagi, Budi yang berada di depan kembali berhenti. "Kita istirahat dulu, kita camp di sini," katanya. Kami sepakat menunggu pagi untuk melanjutkan pulang. Tenda terpal pun kami buka kembali untuk melindungi dari embun yang sangat dingin. Di dalam tenda itu kami mengulas cerita, mulai dari bertemu pria hidung pesek bawah rata, kemudian berpapasan lagi di jalur puncak, sampai mendengar derap puluhan kuda. Dan yang lebih horor, ada kios zaman dulu dekat Batu Dongdang yang menjual aneka ragam benda zaman dulu. Rudi mengeluarkan boneka kayu coklat dari dalam ranselnya. "Lu dapat apaan, Rud?" tanya Herno. Kami semua memperhatikan benda yang mirip boneka, tetapi seperti hidup, ada kumis dan jenggot. "Serem banget anjir," teriak Budi. "Lu nembak ya tadi, gak bayar," lanjut Budi. "Kenang-kenangan Bud, dari kaki gunung gede," ucap Rudi. Tiba-tiba dari luar tenda seperti ada kilatan petir. Kami agak takut melihat kilat itu tanpa suara. Saya pikir akan turun hujan karena anehnya dalam tenda agak panas. Sambil menunggu pagi datang, kami ngobrol ke sana sini. Terasa malam itu sangat panjang dan lama. Beberapa kali Herno kembali memasak dan beberapa kali kami makan. Anehnya tak satu pun yang merasakan kantuk. Tak ada yang membawa jam saat itu. Kami tidak tahu, yang kami lihat hanya bulan yang temaram dan suasana gunung yang sepi. "Kita udah lama di sini, Her," ucap Budi. "Makan aja udah 2 kali, masih belum, masih malam aja," lanjut Budi. Rudi dan Herno tak menjawab. Mereka keluar tenda. "Senter kita sudah habis baterai. Gua pakai lampu badai aja, mau cek ke bawah," ujar Rudi ditemani Herno. Malam yang aneh, pikirku. Udah lama sekali sejak turun dari alun-alun, harusnya sudah sampai siang hari ini.
Selang beberapa lama kemudian, Herno dan Rudi muncul. Setelah berdiskusi kecil, kami pun mulai melipat tenda. Dengan penerangan lampu badai kami kembali menyusuri lereng Gunung Putri. Kami berjalan mengikuti jalan setapak yang mulai curam. Tapi semakin terus berjalan, seolah-olah kami kembali di hutan yang sama. Semakin lama fisik kami berempat semakin lemah, dan saya pun mulai limbung, lalu merebahkan diri di akar pepohonan, dan tak ingat apa-apa lagi. Saya tersadar ketika seseorang menggoyang-goyangkan kepala dan terasa tangan menampar wajah berkali-kali. Saya terkejut saat itu. Beberapa orang di depan saya seperti senang melihat saya mulai bangun. Setelah meneguk minuman yang diberikan orang itu, saya mulai terasa tenang. "Bisa berdiri?" tanya orang yang berseragam kemeja coklat. "Teman kamu sudah diantar ke bawah," ucap petugas itu. Saya masih tertegun dan belum bisa bicara. Lalu saya berjalan turun mengikuti kelima orang itu. Setelah terus berjalan, sampailah pada pos Gunung Putri atau base camp. Saya lihat Rudi dan Herno sudah ada di base camp itu. Kondisi mereka sangat letih, tapi saya tidak melihat Rudi. "Teman kamu yang satu lagi sudah dibawa ke puskesmas," ucap orang itu lagi dengan logat Sunda. "Dia ditemukan terjepit di sela akar pohon di sisi jurang dalam keadaan pingsan." Saya hanya mengangguk tak berkata-kata. Kami akhirnya ditempatkan di sebuah rumah dan disiapkan makanan dan minuman hangat. 3 orang ranger mulai menginterogasi kami satu persatu. Kami menjelaskan bahwa kami mendaki dari pintu Cobodas kemarin malam, tepatnya Minggu malam, dengan izin 2 hari dan turun via jalur Putri. Petugas jagawana itu mulai serius menanyakan lagi dan menganggap kami tidak sesuai waktu. Turun sambil menunjuk kalender yang menggantung. Ini hari Kamis, tanggal 27 Juli 1989. Petugas itu terus menekan kami dengan berasumsi kami mengabaikan waktu turun yang mengakibatkan kehabisan perbekalan. Menurut mereka, rombongan kami ditemukan dalam kondisi kritis karena kurang asupan makanan. Kembali saya menjelaskan bahwa logistik yang kami bawa cukup banyak dan kami tersesat setelah alun-alun timur dekat Batu Dongdang. Setelah berdiskusi, akhirnya petugas Jagawana Taman Nasional Gunung Gede Pangrango bersedia mengantar kami pulang setelah menjemput Rudi di puskesmas. Balutan perban masih melekat pada kepala Rudi yang mendapat 7 jahitan.